forum komite sekolah. Baik. Oke, Gitu. Berikut baik. orang tua wali, gitu. Baik, Siap. saya tadi tahu Bu Retno tidak mau terjebak membahas soal ini, tapi mau tidak mau harus kita bahas sedikit soal bagaimana kemudian ini perdebatannya adalah kebebasan berpendapat versus kemudian kebijakan tidak perlu ada wisuda. Jadi kemudian kalau kemudian dihadapkan dengan dua komponen ini, mana sebenarnya yang harusnya ditempuh ketika kemudian kita memiliki ada satu video viral yang seperti ini yang membuka ruang diskusi, apakah memang perlu dilarang atau sebenarnya ini sebenarnya bisa kemudian menjadi kebijakan masing-masing sekolah atau masing-masing individu, masing-masing orang tua, atau seperti apa sebenarnya? Mungkin saya ke Bu Retno lagi. Iya, pertama saya sepakat gitu ya dengan Kang D ya, yang anggota Komisi 5 ya Pak dari DPR di Jawa Barat gitu. Ya, pertama tuh menurut saya adalah aturan. Jadi kita harus berdiri di atas aturan. Jadi kalau aturannya tidak mengatur, kemudian kita mengatur dan bahkan kemudian melanggar ketentuan di atasnya, maka sebenarnya kan berarti terjadi pelanggaran aturan oleh pengambil kebijakan. Jadi dalam hal ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi ini soal bagaimana harus berdiri di atas aturan. Yang kedua adalah ini pernah nggak dievaluasi? Jadi itu cuma gini ya, oke ini memberatkan gitu. Versi siapa? Versi ada orang yang ngadu, oke pasti ada pro kontra. Tetapi kalau kita sebagai pengambil kebijakan, maka seorang pejabat itu harus pakai data menurut saya. Nah data itu harusnya dibikin, karena Kang Deddy ini bisa nyuruh kepala dinas pendidikan ya untuk melakukan semacam survei kecil misalnya dengan Google Form, pendapat siswa, pendapat guru, pendapat orang tua, sehingga kalau memang harus dilarang atau tidak, itu kuat berdirinya. Nah, menurut saya ini kan kurang mendengar. Dan ketika ada yang berbeda, seolah menyerang. Padahal menurut saya enggak. Baik, gitu. Saya ingin ke Pak Dede lagi. Pak Dede, tapi kalau di DPRD Jawa Barat sendiri, ada tidak sih kemudian sekelompok masyarakat yang kemudian mengeluhkan bahwa ada pungutan untuk wisuda dan perpisahan? Adakah seperti itu selama ini? Yang kita terima selama ini adalah pihak sekolah, baik swasta ataupun negeri, yang memang komplain terkait adanya kebijakan itu. Gitu. Kebijakan larangannya berarti ya? Berarti mereka ingin mengadakan? Iya, mengadakan. Justru kalau yang penolakan tidak ada. Maka dari itu sebenarnya jadi dari mana kira-kira ini KDM tiba-tiba mengatakan bahwa orang tua merasa diberatkan, kemudian harusnya tidak ada wisuda di level SMA? Ini yang ingin saya sampaikan. Kita jangan sampai TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu KDM jangan banci. Kang Deddy Mulyadi kalau memang beliau berpikir bahwa itu tegak dilakukan, keluarkan suratnya. Tapi tolong ingat ada Undang-Undang nomor 20 tentang Sisdiknas, ada Kepmen Diknas nomor 75 tahun 2016. Bahwa ada wisuda dan study tour itu melalui proses panjang. Salah satunya melalui komite sekolah. Nah, terkait komite sekolah ada di pasal 1 ayat 2 itu adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik dan komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Oke. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya adalah memang berdasarkan kajian atau diskusi di komite sekolah. Kalau kembali ke awal, Kang Deddy keluarkan suratnya dong. Jangan juga akhirnya sekolah dirugikan. Baik. Nah, kami ini, para anggota Dewan ditanya, Pak itu gimana? Loh, statusnya mana? Suratnya mana? Kan tidak bisa TikTok dijadikan dasar hukum. Oke, tidak ada aturannya ya Pak Dede? Tidak ada aturannya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir saya sekaligus penutup dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin Pak Dede dan juga Bu Retno mengungkapkan kira-kira harapannya seperti apa setelah ini, karena anak ini di media sosial sudah terlanjur terbuli. Jadi apa kira-kira harapan dari Bu Retno dan Pak Dede kelanjutan setelah anak ini tereksploitasi dengan cara yang sangat cukup mengerikan ya untuk ukuran anak-anak, karena kemudian semua data-datanya dibuka dan narasinya memang sangat tidak menguntungkan untuk anak ini. Bu Retno dulu mungkin.
Ya, pertama kita semua ini harus punya cara pandang perlindungan anak dan perspektif anak, ya, serta psikologi perkembangan anak. Nah, ini kita betul-betul tidak melindungi, ya. Jadi ini berdampak sangat buruk, bahkan kepada mungkin keluarga dan saudara-saudara si anak ini sendiri. Nah, menurut saya ini konteks yang harus dipahami dan melalui Nusantara TV, ya. Saya rasa ini penting sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat. Jadi kita harus memandang anak sebagaimana manusia yang belum dewasa dan pada posisi dia, ya, sebagai anak. Yang kedua, menurut saya kebijakan apapun boleh, tapi kebijakan publik itu punya syarat-syarat, dan syarat-syarat ini tampaknya belum dipenuhi. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir, saya berharap bahwa ini harus didengar misalnya dengan cara usulan masyarakat. Misalnya gini, study tour kalau kepentingannya pembelajaran itu ada loh di dalam kurikulum dan ada dalam peraturan kementerian. Jadi sebenarnya boleh, kayak misalnya bagaimana sejarah, anak-anak boleh belajar di museum. Atau misalnya tentang alam, anak-anak boleh mengunjungi hutan di sekitar wilayahnya. Jadi sebenarnya bisa, dan itu adalah dalam menunjang, jangan belajar di kelas aja gitu. Jadi nggak bisa juga dianggap disamaratakan semua, tidak. Nah, makanya di sini penting dialog, mendengarkan dan mengumpulkan data kepada para pihak sehingga ada dua sisi, ya, bukan hanya netizen saja yang menilai. Netizen aja yang menilai kebanyakan tidak berasal dari Jawa Barat loh. Oke. Kalau saya lihat Iya. di media sosial juga, ya, Mbak, ya. Oke, Baik. saya pikir itu. Oke, Pak Dede terakhir. Oke, pertama begini, saya menyampaikan turut berduka mungkin ya bagi anak ini karena akhirnya jadi korban bulian. Satu hal yang ingin saya sampaikan, tolong Kang Deddy Mulyadi harus juga merubah polanya dengan siapa berhadapan, kategorinya bagaimana, umurnya gimana, pendidikannya gimana. Karena menurut saya banyak TikTok beliau yang akhirnya seolah begitu menyerang gitu kan. Satu. Yang kedua, dengan gaya beliau seperti ini, sebetulnya ada beberapa kewenangan yang akhirnya dilewati oleh beliau. Bisa saja contoh itu kewenangan bupati, kewenangan wali kota, kewenangan disdik contoh, tapi dilewati sama beliau. Tolong diingat, kita adalah negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri dari nasional, pemerintahan pusat, gubernur, dan kabupaten kota. Kalau contoh kita masyarakatnya atau negara sosial, kewenangan sepenuhnya ada di presiden, ada di kepala negara untuk mengeksekusi hal-hal yang kecil. Kita tidak. Masih negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk republik. Selanjutnya, kami dari DPRD juga tidak pernah diajak ngobrol terkait ini. Ini bagaimana nih ijazah? Kalau dibagikan, nanti diganti oleh Pemda contoh. Terus ini bagaimana study tour? Hanya karena bermuara dari kasus Depok, kecelakaan 11 orang yang meninggal itu, siswa, akhirnya mencuat gitu kan. Nah, kami dari DPRD, Boyao diajak rembuk itu terkait hal ini. Karena RPJMD beliau juga itu melibatkan kami sebagai penyelenggara pemerintahan. Baik. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede Chandra dan Ibu Retno Listiarti untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya. Dan pemirsa, diskusi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Litmila undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.